Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Gita Juliani, NIM 2201020042, kelas 6A2 Akuntansi, mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo MAK. Di sini saya akan membuat video tugas UTS yang berjudul Good Corporate Governance GCG. Kita lihat videonya. Latar belakang Good Corporate Governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadinya krisis ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan krisis dengan menerapkan praktek Good Corporate Governance pada perusahaan di Indonesia. Tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan perusahaan rentan akan berbagai masalah dan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Buruknya tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk tentunya berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal itu terbukti dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Banyaknya perusahaan yang merugi dan tidak bisa bertahan karena tata kelola perusahaan yang buruk tersebut. Beberapa hasil asesmen terhadap corporate governance di Indonesia menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan upaya perbaikan corporate governance belum dilakukan secara komprehensif. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance, Daniri 2005 menyatakan pentingnya Good Corporate Governance diterapkan dapat suatu organisasi atau perusahaan disebabkan dua alasan, yaitu pertama, Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang kini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan diharapkan dapat memastikan manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik, dengan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien. Semakin kompleks aktivitas suatu perusahaan, maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik. Good Corporate Governance. Selanjutnya, manfaat penerapan Good Corporate Governance. Ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance menurut Harry 2010, yaitu pertama, Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu menciptakan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, yaitu Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional. Dalam hal ini, menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional. Yang ketiga, yaitu membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan. Yang keempat, yaitu membangun manajemen dari corporate bond dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. Yang kelima, yaitu mengurangi korupsi. Tujuan penerapan Good Corporate Governance menurut Albright 2005 bahwa ada 5 tujuan utama dalam penerapan Good Corporate Governance, yaitu yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham. Yang ketiga, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of director dan manajemen perusahaan. Yang kelima, yaitu meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior perusahaan. Tahapan dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama, tahap persiapan. Awareness building, Good Governance assessment, Good Governance manual building. Yang kedua,
Tahapan implementasi: sosialisasi, implementasi, internalisasi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas good corporate governance yang telah dilakukan. Tahapan ini bisa dibantu oleh pihak independen untuk melakukan audit implementasi dari scoring atas praktek good corporate governance yang telah dilaksanakan. Pedoman dalam penerapan good corporate governance, studi 2011 menyampaikan pedoman dalam penerapan good corporate governance yang baik dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak dalam corporate governance. Yang kedua, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, the equitable treatment of shareholder. Yang ketiga yaitu peran pemangku kepentingan terkait dengan perusahaan, the role of stakeholder. Yang keempat yaitu pengungkapan dan transparansi, disclosure and transparency. Yang kelima yaitu akuntabilitas Dewan Komisaris, Board of Director. Yang keenam, tanggung jawab Dewan Komisaris atau direksi, the responsibility of the board. Kendala dalam penerapan good corporate governance, Wibowo 2012 menyatakan kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam mewujudkan good corporate governance dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kendala internal, yaitu meliputi kurangnya komitmen dari pemimpin dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pemimpin dan karyawan perusahaan tentang good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya good corporate governance, serta belum efektif sistem pengendalian internal. Yang kedua yaitu kendala eksternal, yaitu dalam pelaksanaan corporate governance sangat terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum, law enforcement. Yang ketiga yaitu kendala yang berasal dari struktur kepemilikan, yaitu yang berasal persentase kepemilikan dalam saham. Kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang konsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil. Kendala dalam penerapan good corporate governance, sedangkan KIH 2006 menyatakan ada 2 faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan corporate governance di Indonesia. Yang pertama yaitu mekanisme pengendalian perusahaan Indonesia masih termasuk yang paling lemah. Pasar masih didominasi oleh sejumlah kecil konglomerat yang memiliki potensi dengan rezim kekuasaan, baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat. Pengembangan strategi dan posisi kompetitif tidak didasarkan pada efisiensi dan kinerja finansial, tetapi berdasarkan jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan. Yang kedua yaitu korupsi di Indonesia tergolong sangat akut. Korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga peradilan membuat penegakan hukum yang terkait dengan perusahaan nyaris belum nampak, walaupun belakangan ini sudah mulai ada titik terang. Jadi gimana guys? Apakah sudah jelas tentang penerapan good corporate governance GCG? Kalau sudah jelas, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, GCG merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan bersaing di pasar global. Penerapannya memastikan manajemen berjalan efisien dan membantu mencegah masalah internal. Penerapan GCG yang baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Upaya perbaikan terus-menerus diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada.
Baiklah, itulah video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Jangan lupa di like ya.